Contoh sakitnya, ini sakit sekali ini. Betul Pak ya? Sakit Pak ya? Apalagi ini Pak ya? Apa yang Pak dari sampai sakit tadi? Katanya celeng tadi. Sedikit terakhir. Hah? Ini terakhirnya masih pakai celeng. Celeng, oke. Ini belum selesai Pak, karena ini masih sakit Pak nih loh. Coba ya. Kedutan. Tahu kedutan teman-teman? Dengan tanah begini Nyut ya, nyut itu Pak ya. Perlu sampaikan Pak? ya. Dengan adanya ini semoga aktivitas kita semakin lancar dan tidak terhambat. Terima kasih Pak Arif Setiawan. Mantap. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya ya, sudah ada adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan MCO Massage Olahraga. Kali ini MCO akan mengedukasi tentang penanganan cedera frozen shoulder. Ini dengan Bapak Pratomo. Pak Pratomo dari Semarang ini mengalami frozen shoulder sudah berapa lama Pak? Dari mulai September. September. Coba Pak, gerakannya sakit Pak? Itu sakit Pak? Iya, Ini sakit ya? Ya ada, oke. Wah ini sakit sekali. Turunnya terutama Pak. Ada. Ya, ini contoh sakitnya. Ini sakit sekali ini. Betul Pak ya? Sakit Pak ya? Apalagi ini Pak ya? Oke, hilang Pak ya. Sudah diapakan aja Pak ini Pak? Salompas. Salompas apa lagi Pak? Fisioterapi. Fisioterapi. Sudah berapa kali fisioterapi? Dua kali ya. Belum ada perubahan. Wah. Gila Pak ya. Sakit Pak? Kucingan Pak? Ini Pak? Beda Pak ya? Ini? Geli ya? Tiap malam sudah nyucutan Pak? Ya, mau posisi tidur cari yang nyaman susah. Sakit Pak? Ya. Oke. Selamat bergabung. Oke. Aduh. Gak pusing? Oke. Kalau nggak kuat bilang stop loh Pak ya. Ini kan sakit Pak nih Pak. Oke, tenang Pak. Tenang Pak. Bentar Pak ini Pak. Penyebabnya apa Pak? Nggak tahu. Pernah futsal, jatuh terus gini Menahan. nggak bisa, Iya. tembok nggak bisa. Lama-lama Pak sembuh kan. Kemarin mau lebaran itu mau ngambil tisu di belakang mobil itu langsung Celeng. Ya. Sakit Pak? Sakit Pak? Kalau nggak kuat bilang stop loh Pak.
Bilang apa Pak? Itu termasuk pendidikan di SK. Iya. Ini kuliah ya Pak. Nah. Sakit Pak? Begitu. Hah? Begitu. Udah. Cek tangan ke atas Pak. Samping Pak, dari samping sakit tadi. Katanya celeng tadi. Sedikit terakhir. Hah? Ini terakhirnya masih kayak cereng. Celeng, oke. Ini belum selesai Pak, karena ini masih sakit Pak nih loh. Coba ya. Kedutan. Tahu kedutan teman-teman? Itu dengan tangan langsung gini dud. Nyut ya, nyut itu ya. Aman Pak? Sakit tadi. Hah? Tidak sakit tadi. Tidak sakit tadi. Ini Pak? Tidak. Hah? Tidak sakit tadi. Oh, ada beda ya. Sekarang sini kok pelajarannya sampai ibu jari ya? Iya Pak, ini kan nyambung Pak. Ototnya ini nyambung Pak. Ya. Bedanya rounded shoulder dengan frozen shoulder apa Pak? Apa? Bedanya rounded shoulder sama frozen shoulder. Aduh, rounded itu apa ya? Kok saya baru tahu? Terapi pertama bilangnya rounded shoulder. Nah, ini saya kurang paham Pak, kalau rounded. Tahu saya itu frozen. Cari rounded itu apa? Rounded shoulder. Oh, bungkuk. Rounded itu bungkuk ya? Apakah atas ya Pak? Hah? Karena apa ya Pak? Ya. Mengantisipasi Yang jelas usia Pak. Oh, Usia dan aktivitas. tas pakai berat itu sangat pengaruh. Sangat juga. Tangannya gini Pak. Tadi kan Bapak sakit, sekarang cek Pak. Halo Pak. Relatif lebih. Hah? Ya. Cek lagi Pak, tangannya samping Pak. Ngerok nggak apa-apa itu Pak? Samping. Sudah Pak? Ya, sudah. Sudah enteng? Jadi pas turunnya klek. Nah, klek tapi nggak sakit Pak ya? Tadi kan manyer gitu. Oke, ini belum selesai Pak. Belum selesai. Karena ini belum dimas Pak nih. Loh. Halo Pak. Bapak bahasanya bahasa Semarang, kuncingan ya, asli Semarang. Kucingan. Nah, sakit Pak? Jangan begitu. Pertama tadi Pak. Ini Pak? Sudah tidak begitu. Oh, enggak begitu. Ah, tadi Bapak digini aja sakit ini. Ya, Ini sekarang nggak kucingan, cemengan. apa ya? Kucing itu cemeng ya Pak? Anaknya kucing itu cemeng Pak ya? Oh, baru tahu ya. Anak kucing namanya cemeng. Kalau bapaknya kucing namanya garong. Kucing garong. Ya ada Pak. Canda Pak. Aman Pak? Aman. Ah. Saya sangat berharap saya yang ini soalnya udah pakai kemana-mana. Ini sudah. Kendul kabeh. Hah? Udah kendul kabeh kita ayo. Iya. Cek lagi Pak. Kalau lancar ya 1 jam setengah. Udah beda Pak? Pas turunnya aja. Cereng. Insya Allah kami bisa membantu. Tapi sudah berkurang Pak ya? Ya, contoh teman-teman semua, ini Pak Praptono Pak ya. Pak Praptono ini mengalami frozen shoulder dari bulan September. Tadi itu mengangkatnya sakit. Wah, udah bisa Pak? Nyabuni kan dulu. Udah bisa Pak ya? Ya. Ya. Aman Pak? Perawatannya gimana nih Pak? Biar nggak kambuh lagi Pak. Nanti akan di setelah ini Bapak buka YouTube latihan untuk frozen shoulder. Latihan untuk frozen shoulder. Belakangnya kasih Arif nama saya Pak. Nanti ketemu Pak. Gitu. Mungkin itu teman-teman semua. Jadi saya sampaikan bahwa kasus ini banyak yang dialami itu usia-usia 50. Ya, biasanya penyebabnya ada teori mengatakan satu, bila mengalami DM atau diabetes mellitus itu bisa mengakibatkan frozen shoulder. Yang kedua, tadi Pak Prapto menanyakan ada histori jatuh. Yang ketiga, ada aktivitas beban yang monoton dengan jangka yang waktu yang lama, terjadi overuse. Tadi juga meraih tisu ke belakang terlalu jauh. Nah, itu mengakibatkan
kasus frozen shoulder. Apa yang dilakukan bila seseorang mengalami frozen shoulder? Yang pertama harus latihan ya, latihan di YouTube saya sudah berikan latihan karena yang namanya frozen itu ada pembekuan dan peradangan. Nah ini saya tadi itu adalah merilis otot-ototnya yang mengakibatkan kekakuan tadi atau pembekuan tadi. Ya, kalau sudah dirilis harapannya radangnya akan hilang karena nyerinya tidak ada. Nah itu. Ini tadi Pak Pratono sudah tersiksa tadi Pak ya. Jadi diginikan sakit, ini tadi sakit, ini sudah tidak sakit. Harus dijaga dengan latihan. Ya itu. Jangan dihentak. Misalnya digini Pak. Ya. Apalagi yang bahaya. Karena di sini ada radang. Ada radang itu yang sangat bahaya. Ya, jadi rilis dulu ototnya, nanti radangnya dilatih. Selesai. Mungkin itu teman-teman semua, hati-hati dalam penanganan tepat, sembuhnya akan cepat, penanganan salah akan bertambah parah. Perlu sampaikan Pak? Ya. Dengan adanya ini, semoga aktivitas kita semakin lancar dan tidak terhambat. Terima kasih Pak Arif Setiawan. Awit, mantap.